Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ursiska dan di sini saya akan memaparkan tentang pentingnya menimbang balita setiap bulan ke Posyandu. Apa ya yang dimaksud dengan Posyandu? Posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan di suatu wilayah kerja puskesmas. Posyandu dilakukan di balai dusun, balai kelurahan, ataupun berbagai tempat lain yang mudah dikunjungi oleh masyarakat. Apa saja ya kegiatan di Posyandu? Kegiatan di Posyandu meliputi kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita, pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti imunisasi untuk pencegahan penyakit, penanggulangan diare, pelayanan KB, penyuluhan dan konseling atau rujukan konseling bila diperlukan. Dampak jika tidak rutin membawa anak ke posyandu diantaranya yaitu status gizi anak tidak terpantau dengan baik, tidak dapat mendeteksi status kesehatan anak sejak dini, anak tidak mendapatkan pelayanan kesehatan seperti imunisasi dan pemberian vitamin A. Ibu tidak mendapatkan informasi mengenai kesehatan maupun informasi lain. Untuk memantau atau melihat pertumbuhan dan perkembangan status gizi anak, salah satunya dilakukan pengukuran atau antropometri. Di sini berikut ada beberapa macam pengukuran dan langkah-langkahnya. Mengukur berat badan anak menggunakan dacin ada 9 langkah. Yang pertama, gantungkan dacin pada dahan pohon, palang rumah atau penyangga kaki 3. Kedua, periksalah apakah dacin sudah tergantung kuat, tarik batang dacin ke bawah kuat-kuat. Ketiga, sebelum dipakai, letakkan bandul geser pada angka 0. Batang dacin dikaitkan dengan tali pengaman. Keempat, pasanglah celana timbang, kotak timbang, atau sarung timbang yang kosong pada dacin. Ingat, bandul geser pada angka 0. Kelima, seimbangkan dacin yang sudah dibebani celana timbang, sarung timbang, atau kotak timbang dengan cara memasukkan pasir ke dalam kantong plastik. Keenam, anak ditimbang dan seimbangkan dacin. Ketujuh, tentukan berat badan anak dengan membaca angka di ujung bandul geser. Ke-8, catat hasil penimbangan di atas dengan secari kertas. Ke-9, geser bandul ke angka 0. Letakkan batang dacin dalam tali pengaman. Setelah itu bayi atau anak dapat diturunkan. Mengukur berat badan anak usia di bawah 2 tahun bisa dengan menggunakan timbangan pegas ataupun timbangan digital. Dan pastikan pakaian anak atau si kecil dengan pakaian yang seminimal mungkin, serta letakkan timbangan di tempat yang datar dan tidak bergelombang. Mengukur berat badan anak usia di bawah 2 tahun dengan menggunakan timbangan digital jika bayi tidak bisa berdiri, maka timbang ibu dan anak, lalu timbang ibu saja, kemudian kurangkan timbangan ibu dan anak dengan hasil timbangan ibu, maka didapat berat badan bayi. Cara mengukur berat badan anak berusia 2 tahun dan dewasa. Yang pertama, posisi kepala menghadap lurus, dan yang kedua, pengukur berada di depan yang diukur. Selanjutnya, mengukur berat badan anak usia di bawah 2 tahun. Jika seorang anak berumur kurang dari 2 tahun diukur tingginya dengan cara berdiri, maka ditambahkan 0,7 cm. Dan jika seorang anak berumur 2 tahun atau lebih dan diukur panjangnya dengan cara berbaring, maka dikurangi 0,7 cm untuk dikonversikan menjadi tinggi badan. Mengukur tinggi badan anak berusia di atas 2 tahun dengan mikrotois. Pertama, tempelkan mikrotois dengan paku pada dinding yang lurus dan datar setinggi tepat 2 meter. Angka 0 pada lantai yang datar rata. Kedua, lepaskan sepatu atau sandal pada saat pengukuran. Ketiga, anak harus berdiri tegak seperti sikap siap sempurna dalam baris berbaris. Kaki lurus, tumit, bokong, punggung, dan kepala bagian belakang harus menempel pada dinding, dan muka menghadap lurus dengan pandangan ke depan. Keempat, turunkan mikrotois sampai rapat pada kepala bagian atas, siku-siku harus lurus menempel pada dinding. Kemudian, catat hasil. Untuk cara pengukuran lingkar lengan atas atau lila, yang pertama, tetapkan posisi bahu dan siku. Kedua, letakkan pita antara bahu dan siku. Ketiga, tentukan titik tengah lengan. Keempat, lingkarkan pita lila pada tengah lengan. Kelima, pita jangan terlalu ketat. Keenam, pita jangan terlalu longgar. Ketujuh, cara pembacaan skala yang benar. Pengukuran ibu hamil, remaja, wanita usia subur dikategorikan cake jika lingkar lengan atas atau lila di bawah 23,5 cm. Dan untuk balita 6-59 bulan jika lilanya
kurang dari 11,5 cm dikategorikan gizi kurang. Cara mengukur lingkar kepala. Lingkarkan pita di atas alis dan telinga. Pastikan pita melingkar di sekitar bagian kepala yang paling menonjol, kemudian baca hasilnya. Pengukuran lingkar kepala dianjurkan setiap bulan. Deteksi dini adanya gangguan perkembangan otak dapat diketahui dengan melihat kecenderungan ukuran yang ada. Ibu perlu tahu bahwa ukuran kepala bayi untuk usia 0-2 tahun berkisar antara 35-49 cm. Apa ya manfaat menimbang balita ke posyandu setiap bulan? Nah, dengan rutin datang ke posyandu setiap bulan, tumbuh kembang anak selama masa keemasannya 0-5 tahun akan terpantau dengan baik. Tidak hanya ditimbang dan diukur tinggi badannya, anak-anak akan diberikan asupan makanan bergizi yang baik untuk pertumbuhan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.